Ustadz Dafanya di mana? Suruni, Ustadz Dafa sedang perjalanan ke sini. Kamu tenang ya. Saya belum siap mati, Pak. Saya belum siap. Saya masih banyak dosa, Pak. Kamu jangan berkata seperti itu. Kamu akan baik-baik aja kok. Bertahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suruni, kamu sakit? Iya, Pak Ustadz. Tolong doakan saya, Pak Ustadz. Saya najis. Saya kotor, Pak Ustadz. Saya tidak suci lagi. Saya takut Allah membenci saya, Pak. Allah itu tidak pernah membenci hambanya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Asalkan kita sebagai hambanya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mana jatah gue? Hah? Lu pernah bilang sama gue katanya kalau lu mau dapat bonus, gue dapat uang denger juga. Atau lu nggak usah ngasih gue duit. Lu traktir gue aja, men. Traktir ya. Traktir apaan, Yud? Traktir apaan? Kayak nggak tahu aja sih kebiasaan kita. Cewek. Gue lagi malas. Lu udah nggak mau nih? Lu nggak tahu sih. Si Germo itu bilang ya, katanya dia punya stok ayam kampung, men. Ntar lu gue pesenin juga. Yud, gue lagi mau hidup bener. Lu aja deh. Ya, gue lagi malas. Ya udahlah, serah lo deh. Pokoknya sekarang gue mau jatah gue. Sini. Nih, buat lo. Ayah lo sekarang. Nggak asik. Dek, bangun, Dek. Dek. Aduh, gimana nih? Anda siapa? Saya tidak mengenal Anda. Saya mau dibawa kemana? Kamu tenang saja, Dek. Kamu sudah aman di sini. Nanti saya ceritakan saja. Kamu sekarang istirahat. Memang apa yang terjadi dengan saya? Tadi kamu pingsan. Kamu tinggal di mana? Kalau kamu sudah sehat, nanti saya anterin kamu pulang.
Jangan, Pak. Jangan. Saya tidak mau lagi kembali ke rumah itu. Saya takut, Pak. Saya takut. Tenang, Dek. Kamu sekarang boleh istirahat di apartemen saya. Kalau kamu sudah sehat, nanti kita bicarakan lagi. Gue lagi bingung, Yud. Kenapa lo? Semalam gue ketemu cewek pingsan di jalan. Gue anterin pulang ke rumahnya, dia nggak mau. Ya udah, gue ajak ke apartemen gue. Wah, asik tuh. Udah lo apain aja dia? Nggak gue apa-apain. Apa dia apa-apain sih? Kalau emang gak dia apa-apain, kenapa harus bingung lo? Masalahnya dia nggak mau pulang. Hah? Kenapa lu bengong? Ya gue juga bingung. Itu kan apartemen lo. Kalau emang dia nggak mau pulang ya usir aja lah. Ya nggak? Nggak segampang itu, Yud, gue ngusir dia. Gimana anaknya gimana? Kalau gue lihat, kayaknya dia anak baik-baik. Lo tau dari mana dia anak baik-baik? Ya feeling gue aja. Terus, gue jadi kasihan mau ngusir dia. Feeling lagi. Sekarang gue yang curiga nih. Kayaknya lo ada apa-apanya nih sama dia. Iya kan? Boleh juga kerjanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Kenapa dia lama sekali bersujud? Dek. Iya, Pak. Saya mau bicara sama kamu. Ya. Ayo silakan duduk. Waktu itu kalau nggak salah kamu pernah bilang kalau kamu nggak mau pulang ke rumah kamu lagi. Iya, Pak. Rencana kamu apa sekarang? Apa kamu kerja di suatu tempat? Apa kamu lagi mencari pekerjaan? Rencananya kamu kerja di mana? Saya tidak tahu, Pak. Gini aja, kebetulan sekali saya lagi mencari seseorang untuk membantu mengurus apartemen saya. Kamu kan tahu, saya ini hidup sendirian, bujangan. Kalau kamu nggak keberatan, gimana kalau kamu jadi pembantu? Maksud saya kamu mengurus apartemen ini. Gimana? Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu lagi harus kemana. Terima kasih, Pak. Kamu juga mendapatkan gaji tiap bulannya. Kamu nggak usah khawatir. Sekarang kamu ambil sarapannya. Kita sarapan bersama-sama di sini. Jangan, Pak. Saya cuma pembantu. Nggak apa-apa lagi. Emangnya kenapa sih? Seorang pembantu sarapan bersama-sama dengan majikannya. Pembantu kan manusia juga. Ayolah, ambil. Iya, tapi, Pak. Ya udah, ayo. Nggak usah malu-malu. Tapi Aduh. Lu sekarang mau jadiin tuh cewek pembantu di apartemen lo? Habis gue percaya sih sama dia. Lang, namanya aja lu nggak kenal. Gimana bisa lu percaya sama dia? Anggap aja gue lagi ngikutin kata hati gue. Lang.
Cewek itu boleh aja pakai jilbab. Tapi hatinya belum tentu baik, men. Semua itu bisa aja topeng. Gue juga heran. Kenapa gue gampang percaya sama tuh cewek ya? Atau... Gue tahu. Lo pasti dihipnotis sama dia. Nggak mungkin, Yud. Soalnya dia rajin sholat. Anaknya alim lagi. Nggak mungkin dia macam-macam ke gue. Kemarin lu bilang katanya lu udah nggak mau main cewek lagi kan? Sekarang lu mau ngebantuin cewek itu untuk jadi pembantu lo. Jadi sekarang semua keputusan ada di tangan lo. Dan gue nggak mau ikut campur. Lu kayak nggak ngedukung gue, lu. Ya gimana gue mau ngedukung lo? Lu tahu nggak sih? Lo sekarang udah banyak berubah. Yud, itu kan perubahan yang baik yang buat gue. Tapi asal lo tahu ya, perubahan itu bisa menarik diri lo untuk nggak jadi sahabat gue lagi. Tapi gue masih nganggap lu sahabat gue. Oh iya? Yakin lo? Walaupun gue masih main cewek? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Yang telah melupakanmu ya Allah. Yang begitu banyak dosa selama ini ya Allah. Ya Allah, aku ingin kembali di jalanmu ya Allah. Pak. Pak, bangun, Pak. Sekarang sudah pagi. Pak. Hari ini Bapak kerja kan? Iya. Jam berapa sekarang? 6:30, Pak. Kesiangan gua. Kenapa gue pakai baju ini? Kalau bukan lo yang pakai baju koko itu, terus siapa dong pakai itu? Gue juga bingung, Yud. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa maksud lo? Ya, jangan-jangan ya pembantu itulah. Siapa lagi yang pakai baju koko ke lo? Nggak mungkin lah. Jangan bilang nggak mungkin dulu. Coba sekarang lo pikirin. Apa yang gue omongin tadi, masuk akal apa enggak?
Jadi nama kamu Seruni. Pikir saya kamu nggak punya nama. Habis dari kemarin saya tanya kamu diem aja, nggak mau ngejawab. Pikir bisu. Selama sebelum di sini 3 bulan itu kamu kemana? Kerja di mana? Saya belum mendapat kerja, Pak. Selama ini saya tinggal di tempat penampungan pembantu rumah tangga. Jadi waktu malam itu kamu pingsan, kamu kabur dari sana atau memang kamu punya masalah? Seruni, kamu kenapa? Seruni! Seruni! Kamu kenapa, Seruni? Seruni, buka pintunya! Seruni! Seruni, kamu kenapa? Kamu kenapa, Seruni? Kamu nggak apa-apa? Hah? Seruni, ayo, Bang. Ayo kita keluar. Dok, dia sakit apa, Dok? Dia mengandung. Apa? Mengandung? Maksudnya hamil? Ya sama saja. Jadi siapa sebenarnya yang menghamili kamu? Saya tidak akan marah kok. Tetap mengizinkan kamu tinggal di sini kalau kamu mau. Tolong jawab pertanyaan saya. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud untuk menuduh Bapak. Dengar ya, Seruni. Saya tidak pernah berpikir untuk meniduri kamu sekalipun. Terus gimana ceritanya sampai saya bisa menghamili kamu? Apa betul? Apa kata teman saya kalau kamu itu telah menghipnotis saya? Terus apa yang bisa membuat saya menghamili kamu? Maaf, Pak. Maksud saya bukan Bapak yang telah menghamili saya. Jadi siapa lelaki itu? Saya tak ingin menceritakannya, Pak. Hati saya sakit, Pak. Terus kalau bukan lo yang ngehamilin dia, siapa dong? Dia nggak mau cerita siapa yang ngambilin dia. Soalnya kalau dia ngomong itu bikin dia jadi sedih katanya. Terus yang gantiin baju koko lo itu siapa? Itu gue sendiri ternyata. Lu sendiri. Gila ya lo ya. Waktu itu aja lu bertanya-tanya siapa yang gantiin baju itu. Sorry Yud, gue lupa. Gue baru inget semalam. Pembantu gue cerita, dia bilang kalau gue itu abis sholat terus ketiduran masih pakai baju koko. Lu sholat? Ya cuman malam itu doang. Habis pembantu gue nyiapin seperangkat alat sholat di kamar gue, langsung gue teringat pesan nyokap gue sebelum meninggal. Dia bilang, rajin-rajinlah sholat, karena sholat itu bisa membuat kita tenang dan tentram. Iya sih. Bener-bener, kata almarhumah nyokap lo tuh bener. Makanya itu Yud, gue tuh pengen hidup jadi benar. Pengen tobat. Hah, bagus tuh. Alhamdulillah, syukur. Lu akan tobat. Lu sendiri gimana? Gue? Ya, gue sih pasti tobat juga dong. Tapi nanti, kalau seluruh perempuan di dunia ini udah gue cobain, men. Masa mesti nyobain cewek dulu baru lu tobat sih? Iya dong. Lama-lama kita kayak suami istri aja ya.
Dahi kamu kenapa? Hitam. Kelamaan bersujud ya? Emangnya kenapa? Saya merasa diri saya kotor, Pak. Maksud kamu? Saya tidak suci lagi, Pak. Ya, kalau dahi sampai hitam kan sama aja menyiksa diri. Saya memang pantas disiksa. Saya tidak suci lagi, Pak. Apa sih yang membuat kamu berpikir kalau kamu itu kotor sekali? Apa karena kamu hamil di luar nikah? Semua orang kan pasti punya dosa. Nggak ada yang suci. Tapi, Pak, saya benar-benar berdosa. Saya kotor. Saya tidak suci lagi. Saya sudah seperti najis, Pak. Saya najis, Pak. Saya najis. Iyalah. Pertama, itu cewek pakai jilbab. Kedua, dia hamil di luar nikah, men. Mana ada cewek pakai jilbab tapi hamil di luar nikah, ya kan? Iya juga sih. Kalau gue pikir ya, Lang, dia itu ngerasa kok dirinya tuh benar-benar kotor. Kok kelamun sih lo? Nggak tahu lah. Rasanya dia tuh udah masuk dalam kehidupan gue, tau nggak? Ya emang dia udah masuk kehidupan lo. Kenapa lo baru sadar sekarang? Ya gimana ya? Gue juga bingung. Kenapa gue mikirin dia terus, tau nggak? Sebenarnya sih ya, wajar aja kalau lo mikirin dia. Dia kan ya pembantu lo, tinggal di rumah lo. Tapi atau malah Malah apa? lo jatuh cinta lo sama dia lo. Iya kan? Udah lah, lakuin aja. Gila jatuh cinta. Gimana dok? Usia kehamilannya kurang lebih 4 bulan. Dan bayinya sehat kok. Alhamdulillah. Oh iya, sudah disahkan belum nama buat bayinya? Kata dokter sih pembantu gue itu nggak boleh kerja yang berat-berat. Dia kan pembantu. Masa nggak boleh kerja yang berat-berat? Itu masalahnya gue yang jadi bingung, tau nggak? Dia itu kan nggak boleh kerja. Tadi pagi dia itu udah ngepel. Itu yang dilarang sama dokternya. Gue udah suruh dia beli pelan yang berdiri. Nggak tahu tuh dibeli apa enggak. Aduh, Gilang. Lu kenapa sih ketawa? Hah? Gilang. Ya lucu aja sih kalau menurut gue. Kok ada tuan yang perhatian banget sama pembantunya? Ya. Terus gue mesti gimana dong? Ya nggak perlu gimana. Malah gue seneng, bangga gue ngeliat orang masih ada yang perhatian sama pembantunya. Tapi gimana kalau lo kawinin aja tuh pembantu? Maksud lu? Ya daripada hidup lo jadi bujangan nggak karuan gitu. Kalau dipikir-pikir, apa yang diomongin Yudi ada benarnya juga. Kehidupan gue sekarang lebih teratur semenjak ada Seruni. Bahkan sekarang gue sudah mulai coba lagi untuk sholat. Apa betul kalau emang dia itu jodoh gue?
Saya belum kepikiran untuk menikah, Pak. Yang ada di pikiran saya saat ini adalah ingin melahirkan bayi ini dengan selamat. Tapi apa kamu nggak kepikiran kalau nanti anaknya sudah lahir tidak punya bapak? Maaf, saya nggak bermaksud menyakiti hati kamu dengan pertanyaan itu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kamu mau nggak kalau menjadi istri saya? Maksud Bapak Kamu menikah dengan saya. apa? Saya menjadi istri Bapak. Iya. Pak, Bapak mabuk ya? Saya kan pembantu Bapak. Seruni, kamu bukan sekedar pembantu saja. Tapi justru kamu telah merubah kehidupan saya. Gimana? Kamu mau kan? Pak, Bapak sudah banyak membantu saya. Dan Bapak jangan terlalu mengasihani saya, Pak. Saya nggak bermaksud seperti itu. Ini demi anak yang di dalam kandungan kamu. Iya, Pak. Saya mengerti. Bapak ingin menolong bayi yang ada dalam kandungan saya. Tapi, biar saja, Pak. Saya yang menanggung aib ini. Jadi kamu nggak mau jadi istri saya? Maafkan saya, Pak. Lang, sebenarnya sih gue salut juga sama cewek itu. Ya lu bayangin aja sekarang, dia dihamilin sama cowok yang nggak bertanggung jawab, iya kan? Coba kalau cewek lain, pasti udah bunuh diri, men. Dia udah nolak mau nikah sama gue. Yud, kayaknya gue betul-betul cinta sama dia. Apa ini, Pak? Cincin. Cincin. Cincin pernikahan kita. Kenapa? Kamu masih nggak mau nikah dengan saya? Jangan, Pak. Jangan lakukan ini. Seruni, saya jatuh cinta sama kamu. Saya tidak mau merepotkan Bapak. Kamu itu tidak merepotkan saya. Semenjak kamu masuk kehidupan saya merasa, entahlah. Apa sih yang nggak mungkin kalau saya menikah dengan kamu? Ya sudah, kalau kamu tidak mau menikah dengan saya, tidak apa-apa. Tapi saya minta, tolong cincin ini disimpan. Tapi Terimalah cincin ini. Ini saya belikan untuk kamu. Jangan kamu sia-siakan, ya. Ayo terima. Terima kasih sekali. Kamu telah mau menerimanya. ya Allah, bukan maksud hamba menyakiti hati Pak Gilang. Tapi hamba merasa tidak pantas jika sampai menikah dengannya dan menjadi istrinya. Makasih ya. Suruni, kenapa kamu? Ada yang kamu ingin ngomongin ya? Iya, Pak. Ayo duduk sini.
Ayolah. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Nggak usah takut. Saya nggak akan marah. Bapak jangan marah ya, Pak. Ada apa dengan album itu? Yang ini teman kantor saya, teman main saya juga. Namanya Yudi. Emangnya kenapa? Kamu kenal dia? Kenal di mana? Lelaki itu, dia yang telah memperkosa saya, Pak. Apa? Yudi memperkosa kamu? Coba kamu ceritain. Saya waktu itu, Udahlah. Kenapa sih kamu nangis? Hah? Kenapa? Kamu nggak menikmati? Hah? Atau kamu mau pulang kampung? Kalau kamu mau pulang kampung, pulang aja. Kau bisa pakai uang ini kok. Nih. Nggak cukup uang segini untuk pulang kampung. Hah? Makasih ya, sayang. Saya telah ternoda, Pak. Tubuh saya telah kotor. Saya merasa terus-terusan kotor. Hoi. Bos. Gimana? Anda puas? Hah? Lumayan lah. Masih legit. Masih fresh from the oven. Pokoknya enak. Jelas, Pak Yudi. Dia itu baru saja datang dari kampung. Oh iya, Pak Yudi. Saya masih punya 2 stok lagi. Fresh juga, Pak. Saya dengar teman Pak Yudi juga mau. Mulai sekarang, lu nggak usah bawa-bawa lagi temen gue. Ya? Karena dia sekarang udah nggak pernah main ginian lagi. Tapi lu nggak usah khawatir, men. Gue bakal cariin temen yang lebih baik dari dia. Biar lo puas, oke? Oh, ya. Kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih, Pak. Jadi waktu itu kamu terus pingsan. Apa kamu yakin kalau memang sahabat saya yang memperkosa kamu? Apa ini? Ini uang pembayarannya, Pak. Masih saya simpan. Dan saya tidak pernah pergunakan. Dia benar-benar biadab. Akan saya hajar dia. Jangan, Pak. Jangan. Saya tidak bermaksud agar Bapak membalas dendam. Ini sudah kelewatan, toh nggak? Jangan, Pak. Bapak sudah lebih mengenal dia dahulu ketimbang saya. Ini nggak bisa dibiarin. Dia harus mengurus anaknya yang kamu kandung selama 9 bulan. Tahu? Aduh. Surni. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Jadi Pak Ustadz, Allah benar-benar mengampuni dosa saya. Insya Allah. Iya, Seruni. Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya juga. Pak, Iya. apa Bapak masih mencintai saya? Iya, Seruni. Saya masih mencintai kamu.
jika Bapak masih mencintai saya, tolong rawat bayi saya ya, Pak. Iya, Seruni. Aduh, dokter. Dokter. Dokter! Aduh. Aduh, sakit. Silakan Bapak tunggu di luar. Ustaz, Bapak-bapak silakan masuk. Tolong bimbing saya berdoa, Pak. Baik, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini ya Allah. ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Baik itu dosa disengaja maupun tidak disengaja. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun, Seruni. Seruni. Ikhlaskanlah. Dia sudah pulang ke rahmat Allah. Tapi Ustadz, dia masih tersenyum. Itu artinya dia meninggal dalam keadaan yang berbahagia. Kenapa senyumnya tidak mau hilang-hilang, Ustadz? Itulah ciri-ciri orang yang meninggal, yang insya Allah semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, pantas saja waktu itu dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Kalau bersujud dia selalu lama. Selalu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, Ustadz. Insya Allah arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bayi yang ditinggalkannya mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah. Nah, Papa janji akan membesarkanmu